Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 224. Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu berusaha beringsut semakin dekat. Namun agaknya pemimpin kelompok itu tidak mampu meredam bunyi yang timbul dari geseran tubuhnya dengan batu-batu padas dan ranting-ranting perdu. Bahkan dedaunan pun telah bergetar pula oleh sentuhan tubuhnya itu. Untunglah bahwa orang-orang yang sedang memburu harta benda serta pusaka yang nilainya sangat tinggi itu memusatkan perhatian mereka pada lubang yang telah digali itu. Tetapi di dalam lubang itu ternyata tidak diketemukan apapun juga. Iblis tua, berkata salah seorang dari mereka yang menggali lubang itu, jika malam ini kami tidak menemukan apa-apa, maka besok pagi kau akan kami ikat di halaman untuk menyaksikan bagaimana kami membunuh Ki Mawur yang tidak berdaya itu dengan cara kami. Tetapi tanggung jawab atas kematian Ki Mawur itu terletak di pundakmu. Jika kau mengatakan kepada kami, di mana benda-benda berharga itu disembunyikan, maka kau dan Ki Mawur bukan saja akan tetap hidup, tetapi kalian akan dapat memiliki sebagian dari benda-benda berharga itu. Benda-benda itu ada di sini, jawab Ki Remeng, aku tahu pasti. Pohon ketapang di sana dan batu yang sangat besar itu merupakan pertanda yang tidak mudah hilang. Tetapi harta benda itu tidak ada. Kau lihat bahwa benda-benda berharga itu tidak ada? Atau kau ingin melihat sendiri ke dalam lubang galian itu? Masuklah, kami akan menimbunimu hidup-hidup. Ki Remeng memang sudah kehilangan harapan untuk tetap hidup. Namun ia masih berkata, kau dapat memperlakukan apa saja terhadapku, karena aku memang tidak dapat menunjukkan benda-benda berharga itu. Mungkin sudah diambil orang atau apapun yang terjadi sehingga benda-benda berharga itu sudah tidak ada di situ. Mungkin ketika aku memindahkan benda-benda berharga itu dari lereng bukit kemari, ada orang yang melihatnya, sehingga orang itu telah mengambilnya. Tetapi sekali lagi aku minta, jangan ganggu Ki Mawur. Ia harus tetap hidup. Tetapi terdengar suara orang yang lain di sela-sela tertawanya, Ki Mawur ada di tangan kami dalam keadaan sakit. Kau telah melihat sendiri, bukan hanya ceritera untuk sekedar memeras keteranganmu. Dengan demikian maka kau pun mengetahui bahwa kami dapat berbuat apa saja atas dirinya. Mungkin kami tidak membunuhnya, tetapi kami dapat memaksanya untuk berbicara. Dalam ketidaksadarannya ia telah mengigau dan menyebut namamu. Pada saat lain kami akan berusaha agar ia mengigau lagi dan menyebut tempat benda-benda berharga itu disembunyikan. Satu tindakan yang biadab, geram Ki Remeng. Tetapi orang itu justru tertawa. Katanya, satu kerja yang sangat menyenangkan. Jantung kalian telah disusupi iblis yang paling laknat. Justru beberapa orang telah tertawa. Seorang di antara mereka berkata, jika Ki Mawur menjadi semakin menderita, itu adalah kesalahanmu Ki Remeng. Jika kau mengatakan terus terang, di mana harta benda itu kau simpan, maka Ki Mawur tidak akan mengalami nasib buruk itu. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Tetapi tentu ada orang lain yang telah mendahuluinya, mengambil benda-benda berharga itu. Kami bukan kanak-kanak lagi Ki Remeng. Jika ada orang lain yang mengambilnya, maka orang-orang itu tentu tidak akan merasa perlu untuk menimbuni lubang itu lagi. Demikian mereka mendapatkan apa yang mereka cari, maka mereka akan segera melarikan diri untuk menghindari kemungkinan buruk yang dapat terjadi kemudian. Ki Remeng tidak dapat meyakinkan mereka. Karena itu, maka penalarannya pun rasa-rasanya telah menjadi sangat tumpul. Sementara itu tangannya masih saja terikat erat-erat. Seandainya ia mencoba untuk memutuskan tali itu dengan kekuatan ilmunya, maka orang-orang yang mengerumuninya itu pun adalah orang-orang berilmu tinggi. Sehingga sebelum ia sempat memutuskan tali pengikat tangannya, maka mereka akan dengan cepat bertindak. Mungkin perlakuan mereka akan menjadi sangat buruk. Sementara itu Ki Resa masih saja berdiam diri. Tangan orang itu pun terikat pula sehingga Ki Resa juga tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti Ki Remeng, ia pun sadar, jika ia berniat untuk memutuskan tali pengikat itu, maka akibatnya akan dapat menjadi sangat buruk. Yang kemudian menjadi sangat tegang. Bukan saja orang-orang yang ada di sekitar lubang yang sudah digali itu. Tetapi juga terjadi di belakang gerumbul-gerumbul perdu di sela-sela batu padas. Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu telah bertiarap dan merayap semakin dekat untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang apa yang terjadi kemudian. Mereka yakin bahwa kedua orang yang terikat itu adalah Ki Remeng dan Ki Resa.
Risang dan Kasada yang telah berprasangka buruk terhadap Ki Remeng dan Ki Resa, masih harus menilai kembali dugaan mereka. Namun mereka masih juga menyangka bahwa Ki Resa dan Ki Remeng memang berkhianat. Tetapi kemudian nasib mereka justru menjadi sangat buruk, karena Ki Remeng justru ditangkap dan diminta untuk menunjukkan tempat harta benda itu disembunyikan. Dalam pada itu, meskipun daun-daun perdu yang goyah serta desir tubuh mereka, terutama pemimpin kelompok itu di atas batu-batu padas, tidak menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitar lubang itu karena perhatian mereka tertuju sepenuhnya kepada Ki Remeng. Namun ternyata ada juga mata dan telinga yang menangkapnya. Risang dan Kasada tiba-tiba saja memberi isyarat kepada pemimpin kelompok itu untuk berdiam diri sambil melekat pada batu-batu padas di bawah tubuh mereka, karena mereka mendengar desir yang halus mendekati tempat mereka bersembunyi. Risang dan Kasada yang melekatkan telinga mereka di batu padas di bawah tubuh mereka yakin bahwa ada orang yang datang mendekat. Ketika suara yang mereka tangkap dengan melekatkan telinga mereka di batu padas itu sudah menjadi semakin dekat, maka Risang pun telah memberikan isyarat kepada Kasada. Dengan cepat keduanya segera memutar tubuhnya berguling menelentang. Namun mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Dua orang memang sudah berada tidak jauh dari mereka bertiga. Keduanya pun telah bersiap pula sambil berjongkok dengan satu lutut di atas batu-batu padas. Ketegangan telah mencengkam orang-orang yang sedang mengamati tingkah laku orang-orang yang berada di sekitar lubang galian itu. Namun ternyata perhatian orang-orang yang memburu harta itu benar-benar sedang tertuju kepada Ki Remeng, sehingga kehadiran orang-orang yang mengawasi mereka itu tidak mereka sadari. Tetapi ketika Risang dan Kasada siap meloncat bangkit, maka mereka justru mengurungkannya. Demikian pula kedua orang yang datang itu justru menarik nafas dalam-dalam. Kedua orang itu adalah Sambi Wulung dan Jati Wulung. Pemimpin kelompok yang kemudian melihat mereka itu hampir saja menyebut nama mereka. Tetapi untunglah bahwa ia pun segera menyadarinya dan justru menutup mulutnya sendiri dengan telapak tangannya. Kelima orang itu pun kemudian telah berkumpul kembali. Ternyata Sambi Wulung dan Jati Wulung juga sedang mengamati orang-orang yang menggali lubang untuk mencari harta benda berharga itu. Tetapi mereka ternyata tidak menemukannya. Tetapi sementara itu, Risang dan Kasada masih belum dapat berbincang dengan Sambi Wulung dan Jati Wulung. Jika mereka berbicara sekalipun hanya berbisik, mungkin salah seorang dari orang-orang yang ada di sekitar lubang itu dapat mendengar. Dalam pada itu, sikap orang-orang yang gagal menemukan benda-benda berharga itu terhadap Ki Remeng menjadi semakin kasar. Seorang di antaranya telah menendang punggung orang tua itu. Meskipun Ki Remeng mempunyai daya tahan yang tinggi, namun tendangan itu telah membuatnya menyeringai menahan sakit. "Aku tidak mempunyai banyak waktu," berkata salah seorang di antara mereka, "jika kau memang keras kepala, apa boleh buat. Tetapi aku tidak ingin membunuhmu di sini. Aku ingin membawamu kembali dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang dapat aku lakukan terhadap Ki Mawur." "Kenapa kau tidak berani membunuhku sekarang?" bertanya Ki Remeng. Tangan orang itu menyambar mulut Ki Remeng dengan kerasnya sehingga kepala Ki Remeng berpaling. Tetapi Ki Remeng tidak mengeluh. "Aku tahu, kau mempunyai daya tahan yang sangat tinggi, Remeng. Tetapi betapapun juga, kau tentu masih dapat merasakan sakit. Jika tidak wadakmu, tentu juga hatimu melihat cara kami memperlakukan Ki Mawur, bendaramu itu." Ki Remeng tidak menjawab, ia memang tidak dapat menunjukkan benda-benda berharga itu setelah ternyata di tempat benda-benda itu disembunyikan justru tidak dapat diketemukan. Ki Remeng memang sudah pasrah. Tetapi hatinya tidak akan tetap tabah jika ia harus melihat Ki Mawur diperlakukan dengan cara yang biadab. Ki Remeng sendiri sama sekali tidak takut mati. Tetapi ia tidak mempunyai jalan untuk menyelamatkan Ki Mawur. Sementara beberapa orang yang belum mengenal Ki Mawur telah datang dari Pajang untuk menyelamatkannya. Sementara itu, sikap orang-orang yang gagal menemukan benda-benda berharga itu bertindak semakin kasar terhadap Ki Remeng. Dan bahkan kepada Ki Resa, keduanya pun telah diseret di atas batu-batu padas. Beberapa kali Ki Remeng dan Ki Resa masih juga dipukulinya. "Kau benar-benar tidak mau menunjukkannya?" bentak seseorang yang bertubuh pendek. Ki Remeng masih juga menjawab, "Aku sudah tidak dapat berbuat lebih dari yang aku lakukan. Aku sudah berusaha untuk menyelamatkan Ki Mawur dan menunjukkan letak benda-benda berharga itu. Namun agaknya orang lain telah mendahului mengambilnya. Setan, kita bawa kedua orang itu pulang. Mereka harus melihat
Bagaimana kita memperlakukan Ki Mawur di hadapan mata mereka sebelum mereka kita akhiri dengan cara yang sama? Suasana memang menjadi sangat tegang. Orang-orang yang memperhatikan peristiwa itu di balik bayangan pohon-pohon perdu segera teringat kepada nama-nama Kebo Wingit, Wirasana, Rangga Surakerti dan orang-orang dari padepokan uger-uger di kaki Gunung Lawu. Nama-nama itu agaknya terdapat di antara orang-orang yang memakna Ki Remeng untuk berbicara itu. Dalam pada itu, ketika orang-orang itu mulai memerintahkan Ki Remeng untuk bangkit berdiri dan berjalan dengan tangan terikat, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung menjadi sangat gelisah. Bahkan kemudian mereka telah memberi isyarat kepada Risang dan Kasada untuk berbuat sesuatu. Risang dan Kasada pun tanggap. Jika saja mereka tidak ingin menyelamatkan Ki Mawur, maka mereka dapat saja membiarkan orang-orang itu pergi, sekalipun Ki Remeng dan Ki Resa mereka bawa. Tetapi bukan saja keselamatan Ki Mawur. Mereka pun rasa-rasanya tidak rampai hati melihat Ki Remeng dan Ki Resa diperlakukan seperti itu. Risang dan Kasada pun kemudian telah berubah sikap pula. Mereka tidak sepenuhnya menuduh Ki Remeng dan Ki Resa berkhianat. Mungkin karena sesuatu hal telah memaksa mereka untuk berbuat demikian. Bahkan Ki Remeng benar-benar telah menunjukkan tempat harta benda itu disembunyikan, meskipun akhirnya mereka tidak menemukannya. Dalam keadaan yang masih belum jelas benar, maka mereka telah sepakat untuk berusaha membebaskan Ki Remeng dan Ki Resa, meskipun jumlah orang-orang yang menggiring keduanya itu cukup banyak. Dengan isyarat, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung pun kemudian telah bangkit berdiri tegak. Demikian pula Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu. Mereka memang belum sempat berbicara. Tetapi Risang yang mempercayai kedua orang itu sepenuhnya, telah memberi isyarat kepada Kasada untuk melakukan sebagaimana akan dilakukan oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung. Pada saat terakhir ketika mereka sudah siap, maka Sambi Wulung pun berdesis perlahan sekali. Usahakan memancing perhatian mereka. Kami akan berusaha menyelamatkan Ki Remeng dan Ki Resa. Risang dan Kasada saling berpandangan sejenak. Namun mereka tidak mempunyai waktu. Bahwa mereka telah bangkit berdiri meskipun di belakang rumpun semak-semak serta kata-kata yang diucapkan oleh Sambi Wulung, ternyata memang telah menarik perhatian orang-orang yang sudah siap menggiring Ki Remeng dan Ki Resa. Demikianlah, maka Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu pun segera berloncatan. Tanpa berbicara apapun juga, ketiganya telah menyerang sekelompok orang yang membawa kedua orang tua dengan tangan terikat itu. Orang-orang itu memang terkejut. Serangan yang tiba-tiba itu memang telah merampas perhatian mereka, sehingga mereka pun serentak telah bergerak menghadapi ketiga orang itu. Pada kesempatan itu, dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung telah meloncat justru menerkam Ki Remeng dan Ki Resa sehingga mereka jatuh berguling-guling. Namun pada kesempatan itu dengan pisau belatinya, Sambi Wulung dan Jati Wulung dengan cepat telah memutuskan tali-tali yang mengikat tangan kedua orang tua itu. Meskipun tali pengikat tangan itu terbuat dari serat daun nanas yang kuat, tetapi pisau Sambi Wulung dan Jati Wulung cukup tajam untuk dapat dengan cepat memutuskan tali itu, meskipun tangan Ki Resa justru telah sedikit tergores pisau Jati Wulung yang sangat tergesa-gesa itu. Untunglah bahwa pisau itu tidak memutus urat nadi di pergelangan tangan orang tua itu. Semuanya itu terjadi dengan sangat cepat, sehingga orang-orang yang menggiring Ki Remeng dan Ki Resa itu terlambat menyadari keadaan. Mereka baru sadar, justru setelah Ki Remeng dan Ki Resa berloncatan bangkit dan mengambil jarak dari orang-orang itu. Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu pun telah meloncat menjauh pula, sehingga pertempuran yang menyala sekejap itu telah terhenti. "Siapakah kalian?" teriak seseorang yang berbadan kekar meskipun tubuhnya tidak terlalu tinggi. "Hah?" Yang menjawab adalah Sambi Wulung, "Ternyata aku berhasil menemukan benda-benda yang aku cari bertahun-tahun. Aku sudah mengira bahwa benda-benda berharga itu ada di sini. Sekarang serahkan benda-benda berharga serta pusaka-pusaka itu kepada kami." "Kau tidak usah mengigau seperti itu. Sebut saja siapakah kau dan siapa pula kawan-kawanmu. Kenapa kau telah berusaha membebaskan Ki Remeng dan Ki Resa? Apa hubunganmu dengan mereka berdua?" "Kami bukan siapa-siapa, tetapi kami inginkan benda-benda yang kau ambil dari lubang itu," jawab Sambi Wulung. "Setan kau. Lihat, tidak ada sekeping perhiasan pun di dalam lubang itu. Kalian tentu orang-orang yang telah mencurinya lebih dahulu. Nah, agaknya kalian telah bekerja bersama dengan Ki Remeng sehingga ketika kami datang, maka semuanya telah lenyap. Karena itu,
maka kamilah yang harus menuntut kalian, karena benda-benda berharga serta pusaka-pusaka itu adalah milik kami. Milik perguruan Wukir Gading. Ki Remeng dan Ki Resa kedua-duanya telah berkhianat sehingga mereka pantas untuk dihukum. Karena itu, serahkan benda-benda berharga serta pusaka-pusaka itu. Serahkan pula Ki Remeng dan Ki Resa. Sambi Wulung tiba-tiba saja tertawa. Suara tertawanya menggelegar mengguncang bukit-bukit Padas. Terdengar kasar dan menyakitkan telinga. Risang dan Kasada mengerutkan dahi. Mereka belum pernah mendengar Sambi Wulung tertawa seperti itu. Namun agaknya Sambi Wulung dengan sengaja menunjukkan wujud yang berbeda dari sosoknya yang sebenarnya. Bahkan kemudian suaranya pun menjadi parau, jangan memutar balikan kenyataan. Serahkan benda-benda berharga itu, atau kami akan menghancurkan kalian dan menimbunnya di dalam lubang yang telah kalian buat sendiri itu. Orang-orang itu pun menjadi sangat marah. Orang yang bertubuh kekar itu berteriak, sebelum kalian mati, sebut nama kalian. Namun dengan nada rendah Ki Remeng berkata, Kebo Wingit. Sebaiknya kau serahkan saja benda-benda berharga yang telah kau gali itu. Mereka agaknya memang lebih berhak dari kau dan kawan-kawanmu. Gila? Kau sudah gila Remeng. Ternyata kau memang sudah bekerja sama dengan iblis-iblis itu. Tetapi lebih dari pengkhianatan itu, kalian adalah orang-orang yang sangat sombong yang telah berani menantang kami. Karena kalian tidak bersembunyi saja setelah mencuri harta milik perguruan kami dan membiarkan pengkhianat tua ini kami bantai di hadapan saudara-saudara seperguruan kami? Bukankah dengan demikian, kalian akan dapat memiliki harta itu tanpa iblis-iblis tua ini? Tetapi yang menjawab adalah Ki Remeng. Itulah bedanya, Kebo Wingit. Mereka tidak seperti kau dan kawan-kawanmu itu. Meskipun mereka bukan saudara-saudara seperguruanku, tetapi mereka tidak berkhianat. Karena mereka mengakui bahwa akulah yang telah menunjukkan tempat ini, maka mereka telah berusaha membebaskan aku dari tangan kalian. Nah, sekarang berikan saja benda-benda berharga yang telah kalian ambil karena kalian berhasil mendahului mereka. Iblis tua, apa yang kau katakan itu? Kau telah memutarbalikkan kenyataan tentang harta perguruan kita. Dengan demikian maka pengkhianatanmu pun telah menjadi lengkap. Karena itu, maka kau benar-benar akan mati dengan cara yang tidak kau senangi. Wirasana, jawab Ki Remeng, aku memang sedang bingung, sehingga barangkali aku tidak lagi sempat melihat kebenaran dari persoalan yang tengah kita hadapi. Tetapi barangkali kau dapat menolong memberikan jawabnya. Siapakah yang sebenarnya telah berkhianat? Bunuh saja orang itu, bunuh semua orang yang telah berdiri di pihak Ki Remeng dan Ki Resa. Teriak seseorang yang bertubuh tinggi. Kemudian kita akan membunuh pula Ki Mawur jika ia pun berkeras untuk tidak mau menunjukkan benda-benda berharga itu. Baik, sahut Kebo Wingit, tidak ada gunanya lagi kita berbicara panjang. Remeng dan Resa Podang. Meskipun kita pernah tinggal dalam satu padepokan dan menuntut ilmu pada satu perguruan, tetapi karena kalian telah berkhianat, maka kalian akan dihukum mati di sini bersama dengan orang-orang yang tidak kami kenal dan yang telah bekerja bersama dalam pengkhianatanmu itu. Ki Remeng pun kemudian telah bergeser setapak sambil berkata, apapun yang akan kalian lakukan, lakukanlah. Tetapi selagi cacing tanah pun akan menggeliat jika terinjak kaki. Apalagi aku. Sementara itu, Sambi Wulung masih berbicara dengan nada suaranya yang aneh. Jadi kalian benar-benar tidak mau menyerahkan harta benda yang kalian pindahkan dari tempat ini? Baik, jika demikian kita akan bertempur. Remeng, beritahukan kepada kawan-kawanmu, siapakah aku dan seberapa jauh aku memiliki ilmu. Apalagi setelah kita berpisah, aku telah berhasil menyempurnakan ilmuku itu. Aku tidak perlu memberitahukan kepada mereka. Mereka telah mendengar sendiri sesumbarmu. Nah, mereka tentu akan dapat menyesuaikan dirinya. Orang yang bernama Kebo Wingit itu pun kemudian berkata kepada kawan-kawannya, jangan seorang pun dapat lolos. Mereka harus mati semuanya. Sejenak kemudian, maka Kebo Wingit dan kawan-kawannya telah menebar. Ki Resa Podang yang sejak semula berdiam diri itu pun berkata, selama ini aku telah menyingkir dari pergaulan orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuannya berkelahi. Aku sudah berniat ingin hidup tenang dengan keluargaku. Tetapi ternyata kalian telah mengguncang ketenangan hidupku. Karena itu apa boleh buat, aku tidak akan berdiam diri jika kepalaku akan dipenggal. Siapapun yang harus aku hadapi,
maka kita akan mempertaruhkan pecahnya dada dan tumpahnya darah. Setan kau Resapodang, ternyata kau benar-benar tidak sayang akan anak dan istrimu. Jika kau benar-benar ingin melawan, maka anak dan istrimu akan mati tumpes kelor. Namamu akan lenyap bersama kematianmu dari kematian anak istrimu. Kita berada di sini sekarang, Wirasana, berkata Ki Resapodang, jika kau mati dan kawan-kawanmu mati, tidak ada yang dapat membunuh anak dan istriku. Aku akan membunuhmu dan aku pula yang akan membunuh anak-anak dan istrimu. Berkata Wirasana, kau atau aku mempunyai kesempatan dan kemungkinan yang sama. Wirasana, jawab Ki Resapodang. Wirasana yang menjadi sangat marah itu segera melangkah mendekati Ki Resapodang. Lapun segera bersiap untuk bertempur dengan mempertaruhkan nyawanya. Nampaknya Kebo Wingit juga sangat mendendam Ki Remeng. Sambil melangkah mendekat Kebo Wingit berkata, kematian Ki Mawur adalah tanggung jawabmu Remeng. Aku sudah muak untuk memenuhi perintah-perintahmu. Kau sekarang tidak dapat memeras aku lagi. Kita bersama-sama berada di tempat yang jauh. Kita bersama-sama menghadapi kemungkinan untuk mati. Karena itu, maka kau tidak akan dapat memeras aku lagi. Meskipun aku tahu bahwa pertempuran ini akan mengantarkan kepada kita satu keharusan untuk saling membunuh dan tidak memberi kesempatan untuk lolos. Karena jika ada di antara kalian yang lolos, maka persoalannya masih akan berkembang. Terutama akibatnya akan terpercik pada Ki Mawur dan keluarga Ki Resapodang. Tetapi kalian tidak akan dapat menghindari akibat itu. Kau, Ki Resa dan kawan-kawanmu akan mati. Ki Mawur dan keluarga Ki Resa seluruhnya akan mati. Geram Kebo Wingit. Sementara itu, kawan-kawan Kebo Wingit dan Wirasana itu pun telah menebar. Seorang yang bertubuh tinggi yang nampaknya mempunyai pengaruh yang besar di antara mereka pun berkata, kita sudah cukup lama berbicara. Kita hancurkan mereka semuanya. Sambi Wulung yang berdiri paling dekat dengan orang itu tiba-tiba saja bertanya, hi, kau. Apakah kau juga cantrik daripada Pokan Wukir Gading? Orang yang bertubuh tinggi itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab, buat apa kau bertanya tentang aku dan latar belakang kehidupanku? Sekarang aku akan membunuhmu. Itu saja, namun sebelum orang itu menyerang, Ki Remeng masih sempat menyahut, orang itulah yang menyebut dirinya Gondar Gandir. Gondar Gandir, Sambi Wulung mengulang. Namun nampak wajahnya menegang. Di luar sadarnya ia berkata, kaukah orang yang di masa mudanya bernama Perembun? Dari mana kau mengenal namaku? Bertanya orang yang bertubuh tinggi itu. Berpuluh tahun yang lalu, tetapi itu tidak penting. Yang penting kita akan menyelesaikan persoalan kita sekarang. Siapa kau? Bertanya orang yang disebut Gondar Gandir itu. Itu juga tidak penting. Jawab Sambi Wulung, baiklah. Aku sudah terbiasa membunuh orang yang tidak aku kenal sama sekali. Kali ini aku akan membunuh orang yang telah mengenalku, berkata orang yang bertubuh tinggi itu. Demikianlah, maka kedua belah pihak telah bersiap untuk segera bertempur. Kebo Wingit yang berhadapan dengan Ki Remeng itu mulai bergeser. Ki Remeng pun telah mengambil tempat pula. Ia bergerak beberapa langkah menyamping, sementara Ki Resapodang telah meloncat surut. Ki Resapodang itu pun kemudian berdiri tidak terlalu jauh dari batu yang besar yang menjadi ancar-ancar saat harta benda yang diperebutkan itu dipindah dari lereng bukit. Sedangkan Sambi Wulung pun telah bersikap pula menghadapi orang yang disebut Gondar Gandir itu. Adapun Jati Wulung, Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu pun telah bersikap pula menghadapi segala kemungkinan. Ternyata para pengikut Kebo Wingit itu jumlahnya lebih banyak dari lawannya. Namun Risang, Kasada, Jati Wulung dan pemimpin kelompok itu tidak menebar. Melawan jumlah yang lebih banyak mereka akan bertempur berkelompok. Meskipun jumlah para pengikut Kebo Wingit itu lebih banyak, namun agaknya ilmu mereka tidak setingkat dengan Kebo Wingit, Wirasana dan orang yang disebut Gondar Gandir itu. Ketika kemudian Kebo Wingit mulai menyerang Ki Remeng dan Wirasana mulai bertempur melawan Ki Resa, maka yang terjadi adalah pertempuran antara saudara-saudara seperguruan dari lingkungan perguruan Wukir Gading. Sejenak kemudian, maka orang-orang yang berada di padang perdu itu pun telah terlibat pula dalam pertempuran yang keras. Ki Remeng yang tua itu mulai berloncatan dengan tangkasnya. Meskipun sebelumnya, saat tangannya terikat ia sudah disakiti, tetapi ketika ia mulai bertempur, maka perasaan sakit itu telah lenyap.
Justru sakit di hatinya lah yang telah membuatnya menjadi semakin garang. Kebo Wingit yang tidak menduga bahwa yang terjadi di padang perdu itu tidak sebagaimana diharapkan, menjadi sangat marah. Ki Remeng dianggapnya sebagai seekor ular yang lidahnya bercabang. Karena itu, maka tidak ada hukuman yang pantas bagi Ki Remeng, kecuali dibunuh dengan cara apapun juga. Dengan demikian, maka pertempuran antara Kebo Wingit dan Ki Remeng itu dengan cepatnya meningkat. Keduanya adalah orang-orang dalam tataran yang tinggi di dalam lingkungan keluarga Wukir Gading. Di tempat lain, Ki Resa Podang telah bertempur pula melawan Ki Wirasana. Meskipun Ki Resa Podang sudah cukup lama memisahkan diri dari dunia olah kanuragan, namun ketika ia didesak untuk mempertahankan diri, maka ia pun masih mampu mengungkit kembali kemampuannya yang tinggi. Sementara itu, orang yang disebut Gondar Gandir itu berusaha dengan cepat menyelesaikan orang yang ternyata telah mengenalinya. Bahkan mengenal namanya semasa mudanya, semasa ia belum menyebut dirinya Gondar Gandir. Tetapi orang itu tentu sudah mengenalnya pula sesudah ia bernama Gondar Gandir. Namun orang itu harus menghadapi kenyataan bahwa ia berhadapan dengan orang yang berilmu tinggi. Semula ia mengira bahwa ia akan dengan cepat menyelesaikan lawannya itu. Namun ternyata kenyataan yang dihadapinya berbeda dengan kemauannya. Sebenarnya lah bahwa Sambi Wulung telah pernah mendengar nama itu. Tetapi ia belum mengenal dari dekat. Yang ia ketahui bahwa orang yang bernama Gondar Gandir itu sangat disegani oleh banyak orang. Kini Sambi Wulung telah berhadapan dengan orang itu. Berbeda dengan Gondar Gandir itu sendiri, maka Sambi Wulung menjadi sangat berhati-hati. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Sehingga karena itu, maka ia harus menjajaki lebih dahulu kemampuan lawannya itu. Gondar Gandir yang membentur kenyataan itu pun kemudian harus berpikir ulang. Serangan-serangannya ternyata tidak mampu untuk apalagi menghancurkan lawannya. Menyentuh pun tidak. Meskipun Gondar Gandir telah meningkatkan ilmunya selapis demi selapis, namun lawannya itu masih juga mampu menempatkan dirinya untuk mengimbanginya tanpa kesulitan. Dengan demikian, maka Gondar Gandir itu harus menjadi semakin berhati-hati. Ia menyadari bahwa lawannya itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Di sisi lain, dekat dengan seonggok batu besar, Ki Resa Podang bertempur dengan garangnya. Ki Wirasana yang berusaha dengan cepat menekannya, ternyata mengalami kesulitan. Meskipun Ki Resa Podang sudah agak lama tidak turun ke medan, namun bagi Wirasana perlawanan Ki Resa Podang masih juga menggetarkan jantungnya. Wirasana yang masih selalu bertualang di dunia olah kanuragan dan bahkan kekerasan itu ternyata tidak mudah untuk menundukkan Ki Resa Podang. Serangan-serangannya yang datang seperti badai, selalu saja membentur pertahanan Ki Resa Podang yang rapat. Agaknya Ki Resa Podang memang masih harus banyak bertahan sambil berusaha menggali kembali di dalam dirinya. Kemampuannya yang seakan-akan sudah menjadi semakin mengendap. Tetapi pada setiap kesempatan, dengan tiba-tiba Ki Resa Podang itu pun dengan cepatnya meloncat menyerang lawannya. Wirasana yang semula menganggap bahwa ia akan segera menyelesaikan saudara seperguruannya itu dalam waktu yang pendek, harus meningkatkan kemampuannya semakin tinggi. Ternyata bahwa Ki Resa Podang masih juga Ki Resa Podang yang dahulu, yang garang dan yang tangkas dilambari dengan kekuatan yang sangat besar. Bahkan semakin lama, ilmu kanuragan Ki Resa Podang itu menjadi semakin mapan. Tekanan Wirasana yang semakin berat, justru telah memaksa Ki Resa Podang untuk mengungkit kembali segala kemampuannya. Dengan demikian, maka ketika darah Ki Resa Podang menjadi semakin panas, maka ia pun justru telah bertempur semakin garang. Wirasana memang menjadi berdebar-debar. Ki Resa termasuk seorang yang memiliki kelebihan dari saudara-saudara seperguruannya. Karena itu, ketika Ki Resa Podang itu telah mencapai landasan kemampuannya yang sebenarnya, maka tugas Wirasana menjadi semakin berat. Ki Resa Podang tidak lagi lebih banyak bertahan. Tetapi serangan-serangannya mulai menjadi garang. Berbeda dengan Ki Resa Podang, maka Ki Remeng telah menjadi garang sejak semula. Bahwa beberapa kali ia mengalami tekanan, serangan dan sikap yang bermusuhan, sehingga ia harus membunuh orang-orang yang akan memaksanya menunjukkan tempat persembunyian harta benda itu, serta perlakuan Kebo Wingit serta para pengikutnya, telah membuat Ki Remeng itu menjadi sangat marah. Karena itu, maka serangan-serangannya datang beruntun dengan cepatnya, sehingga beberapa kali Kebo Wingit terdesak surut. Kebo Wingit yang telah beberapa lama meninggalkan padepokannya,
menduga bahwa ilmunya yang telah meningkat itu akan dapat melampaui kemampuan saudara-saudara seperguruannya. Namun ternyata bahwa saudara-saudara seperguruannya itu pun telah meningkatkan ilmu mereka pula dengan berbagai macam cara. Karena itu, maka ketika kemampuan ilmu Kebo Wingit itu membentur kemampuan ilmu Ki Remeng, maka Kebo Wingit pun menyadari bahwa pekerjaannya bukan pekerjaan yang dapat dianggap ringan. Sejak semula, maka benturan-benturan ilmu pun telah terjadi. Ki Remeng kadang-kadang sengaja tidak menghindari serangan lawannya, tetapi justru membenturnya. Dengan benturan-benturan, maka Ki Remeng dapat langsung menjajaki kekuatan dan kemampuan ilmu lawannya. Pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka hampir sampai ke puncak. Namun Kebo Wingit yang merasa ilmunya adalah ilmu terbaik itu, menjadi sangat marah bahwa Ki Remeng masih saja mampu mengimbanginya. Bahkan sekali-sekali Ki Remeng itu telah mendesaknya. Sementara itu, Sambi Wulung bertempur semakin sengit. Keduanya ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Di bagian lain lagi, pertempuran terjadi antara sekelompok pengikut Kebo Wingit melawan Risang, Kasada, Jatiwulung dan pemimpin kelompok itu. Beberapa orang pengikut Kebo Wingit itu, meskipun tidak memiliki kemampuan sejajar dengan Kebo Wingit, namun mereka juga berilmu tinggi. Yang paling sulit di antara orang-orang Pajang dan Tanah Perdikan Sembojan menghadapi para pengikut Kebo Wingit adalah pemimpin kelompok itu. Ilmunya masih belum setingkat dengan ilmu yang dimiliki oleh Risang dan Kasada. Juga ilmu yang melandasi kemampuan Jatiwulung. Karena itu, maka setiap kali pemimpin kelompok itu harus berloncatan surut, sementara yang lain berusaha untuk membantunya. Sementara itu, jumlah lawan pun lebih banyak dari jumlah mereka yang hanya 4 orang itu. Meskipun demikian, secara keseluruhan kedua belah pihak itu masih belum dapat dilihat, siapakah yang kalah dan siapakah yang akan menang. Dengan demikian, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Dalam keadaan yang sulit, maka pemimpin kelompok itu berlindung di balik kemampuan Risang atau Kasada atau Jatiwulung. Namun kemudian ia sudah muncul kembali dengan serangan-serangannya yang kadang-kadang masih juga mengejutkan para pengikut Kebo Wingit itu. Tetapi agaknya sekelompok pengikut Kebo Wingit itu dapat mengenalinya, bahwa ilmunya ternyata paling lemah di antara keempat orang yang bertempur di dalam kelompok itu. Meskipun demikian bukan berarti bahwa orang itu sama sekali tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Seorang yang bertubuh tinggi besar yang mempunyai kekuatan yang sangat besar telah berusaha untuk selalu menggapai pemimpin kelompok itu. Namun setiap kali serangan-serangannya justru telah membentur orang lain. Jatiwulung ternyata mampu bergerak dengan cepatnya, ia berloncatan dari satu lawan ke lawan yang lain. Bahkan justru lawannya lah yang kadang-kadang menjadi bingung. Jatiwulung itu datang menyerang begitu tiba-tiba. Namun kemudian orang itu telah berada di sisi yang lain dari pertempuran itu. Yang kemudian dihadapinya adalah justru orang lain lagi. Dalam pertempuran yang semakin sengit dan jumlah lawan yang lebih banyak, maka keempat orang itu pun harus selalu meningkatkan kemampuan mereka. Apalagi lawan-lawan mereka nampaknya tidak lagi mengekang diri. Mereka benar-benar ingin membunuh orang-orang yang telah berusaha menyelamatkan Ki Remeng dan Ki Resapodang itu. Ketika para pengikut Kebo Wingit itu mulai mempergunakan senjata mereka, maka keadaan pemimpin kelompok itu menjadi semakin sulit. Namun Kasada dengan cepat berhasil menyusup di antara lawan-lawannya dan menggapai sebuah dandang yang dipergunakan oleh para pengikut Kebo Wingit itu untuk menggali benda-benda berharga yang ternyata tidak mereka ketemukan. Sambil berteriak kepada pemimpin kelompok itu, ia telah melemparkan dandang yang tajam di kedua ujungnya serta bertangkai pendek itu. Dengan tangkasnya, pemimpin kelompok itu menangkap senjata yang berbahaya itu. Sementara Kasada sendiri telah meraih sebuah linggis besi yang tidak terlalu panjang. Kepada pemimpin kelompok itu Kasada kemudian berkata, pergunakan senjata itu. Dengan dandang di tangannya, maka pemimpin kelompok itu akan dapat bertempur dengan lebih baik. Selama ia berkeliaran di Madiun agar tidak menarik perhatian para prajurit atau petugas sandi, ia memang tidak membawa senjata selain sebuah pisau belati pendek yang disimpan di bawah bajunya. Demikian pula Risang, Kasada, Sambi Wulung dan Jatiwulung. Karena itulah, maka Risang dan Jatiwulung pun tidak mempunyai senjata lain kecuali pisau belati mereka. Namun dalam pada itu, setelah pemimpin kelompok itu menggenggam dandang di tangannya, maka ia pun telah memberikan pisau belatinya kepada Risang, sehingga dengan demikian,
Risang telah menggenggam sepasang pisau belati di tangan kiri dan kanannya. Sementara Jatiwulung nampaknya tidak memerlukan senjata lain kecuali pisau belatinya sendiri. Kemampuan dan pengalamannya yang luas telah membuatnya menjadi seorang yang menggetarkan jantung lawan-lawannya. Para pengikut Kebo Wingit yang tidak segera dapat menguasai lawan-lawannya yang jumlahnya lebih sedikit itu menjadi semakin garang. Darah mereka menjadi mendidih karenanya. Apalagi ketika terdengar Kebo Wingit berteriak lantang. "Hi, kenapa tidak kalian bunuh saja tikus-tikus itu?" Namun terdengar Ki Remeng menyahut, "Sulit untuk membunuh mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat liat. Persetan dengan igauanmu, aku akan segera membunuhmu. Kemudian aku akan membantu mereka membunuh pengikut-pengikutmu. Mereka bukan pengikut-pengikutku. Mereka sekelompok orang yang berbuat sesuatu atas nama kewajiban mereka yang jauh lebih luas dari sekedar ketamakanmu. Iblis kau, Kebo Wingit telah meningkatkan serangannya." Tetapi Ki Remeng pun berloncatan dengan cepat pula. Pertempuran di padang perdu yang luas itu semakin lama memang menjadi semakin garang. Kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk segera mengalahkan lawannya. Namun ternyata bahwa hal itu tidak mudah mereka lakukan. Orang yang bertubuh tinggi besar yang bertempur di dalam kelompok itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Bahkan sekali-sekali ia berteriak memberi aba-aba kepada kawan-kawannya. Namun sulit bagi para pengikut Kebo Wingit itu untuk segera memenangkan pertempuran. Bahkan mereka merasa bahwa lawan-lawan mereka rasa-rasanya menjadi semakin garang. Namun orang-orang yang menjadi semakin marah itu ternyata memusatkan serangan-serangan mereka justru kepada orang yang mereka anggap paling lemah. Dengan demikian, maka pemimpin kelompok itu harus memaksa diri mengerahkan tenaga dan kemampuannya mengatasi serangan-serangan yang datang beruntun. Dengan cepat dandang di tangannya itu berputaran. Terayun menyambar-nyambar. Tajamnya di kedua sisi membuat dandang itu menjadi senjata yang berbahaya. Tetapi serangan-serangan yang datang pun mengalir seperti banjir. Beruntun susul menyusul. Dalam kesempatan yang memungkinkan, maka Kasada, Risang maupun Jatiwulung sempat melindunginya jika pemimpin kelompok itu semakin terjepit. Tetapi kadang-kadang kesempatan itu datang terlambat. Kasada, Risang dan Jatiwulung terkejut ketika mereka melihat pemimpin kelompok itu tiba-tiba terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian keseimbangannya pun menjadi goncang. Dengan cepat Kasada meloncat melindunginya ketika seseorang berusaha memburunya. Ketika sebuah parang yang besar terayun mengarah ke leher pemimpin kelompok itu, maka Kasada telah menghantam parang itu dengan linggis di tangannya. Satu benturan keras telah terjadi. Kekuatan Kasada yang menghentak itu ternyata jauh lebih besar dari kekuatan lawannya. Karena itu, maka benturan yang terjadi itu sangat mengejutkannya. Parangnya itu pun telah terlepas dari tangannya dan terloncat beberapa langkah daripadanya. Kasada tidak memberinya kesempatan, ia menduga bahwa orang itu tentu sudah melukai pemimpin kelompok yang menyertainya itu. Karena itu, maka Kasada tidak berpikir lebih jauh. Ketika orang itu masih belum sempat memperbaiki keadaannya serta menguasai perasaannya yang terguncang, maka linggis di tangan Kasada itu sudah terayun deras menghantam tengkuknya. Orang itu terbanting jatuh, ia sama sekali tidak sempat menggeliat. Tulang lehernya telah patah oleh hentakan linggis yang diayunkan oleh Kasada. Sementara itu, pemimpin kelompok itu memang telah terluka. Lambungnya telah terkoyak oleh parang lawannya. Selagi ia menangkis uluran tombak pendek, maka lawannya yang lain telah menyerangnya dengan parang menyambar lambungnya. Pemimpin kelompok itu terlambat mengelak, sehingga luka telah menganga di lambungnya itu. Dalam pada itu, maka darah pun telah mendidih di kedua belah pihak. Kemarahan Kasada telah membakar ubun-ubunnya. Pemimpin kelompok itu bukan sekedar seorang prajurit yang dengan setia dan sepenuh hati membantunya, baik di barak maupun dalam tugas-tugasnya yang lain. Tetapi baginya pemimpin kelompok yang lebih tua daripadanya itu seakan-akan telah menjadi tempatnya mengadu jika perasaannya sedang terguncang. Pemimpin kelompoknya itu telah memberikan petunjuk dan jalan keluar jika perasaannya sedang kalut oleh berbagai macam persoalan. Bukan saja yang menyangkut tugas-tugasnya, tetapi juga persoalan-persoalan pribadinya. Karena itu, bahwa pemimpin kelompok itu telah terluka, maka jantungnya pun rasa-rasanya telah membara. Pertempuran yang terjadi kemudian memang menjadi semakin keras dan garang. Para pengikut Kebo Wingit yang kehilangan seorang kawannya pun menjadi marah.
Mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk dengan cepat menguasai lawannya yang tinggal 3 orang itu. Tetapi ketiga orang itu justru telah mengerahkan kemampuan mereka pula. Bukan sekedar keterampilan dalam olah kanuragan. Tetapi ketiga-tiganya adalah orang-orang yang telah melandasi kemampuannya dengan ilmu yang tinggi. Ketika pemimpin kelompok yang terluka di lambungnya itu kemudian terduduk di tanah sambil menekan luka di lambungnya dengan tangannya, maka Jatiwulung telah menyambar dandang yang terlempar dari tangan pemimpin kelompok itu. Dengan dandang di tangan, maka Jatiwulung menjadi semakin garang. Meskipun kemudian Jatiwulung tinggal bertiga dengan Risang dan Kasada, namun ternyata bahwa lawan-lawannya justru merasa semakin terdesak. Apalagi Kasada yang merasa cemas akan keadaan pemimpin kelompok yang terluka itu. Meskipun ia hanya bersenjata linggis, tetapi ternyata bahwa senjata itu mampu menggetarkan jantung lawan-lawannya. Baru beberapa saat kemudian, maka seorang di antara para pengikut Kebowingit itu mengaduh tertahan. Beberapa langkah ia meloncat surut. Tulang lengan kirinya bagaikan menjadi patah ketika linggis di tangan Kasada itu menghantam lengannya. Sementara itu, pisau belati rangkap di tangan Risang pun telah menyambar pundak lawannya pula, sehingga orang yang tergores itu mengumpat-umpat dengan kasarnya. Sepasang pisau yang jauh lebih pendek dari tangkai tombaknya itu ternyata mampu menggapai tubuhnya, menyusup di sela-sela putaran landean tombaknya. Belum lagi umpatan-umpatan kasar itu berhenti, maka sebuah teriakan nyaring telah menggetarkan padang perdu itu. Satu di antara mata dandangnya telah menghunjam di punggung salah seorang lawannya. Demikian teriakan itu terhenti, maka tubuh itu pun telah terlempar ke tanah dan tidak akan dapat bergerak lagi untuk selama-lamanya. Orang yang tersisa menjadi semakin gelisah. Ternyata ketiga orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ketika jantung mereka membara, maka mereka telah mengamuk seperti seekor banteng yang terluka. Kebowingit yang melihat kawan-kawannya mulai menyusut, menjadi semakin marah. Dengan kasar ia mengumpat-umpat sambil menyerang Ki Remeng dengan garangnya. Sambil mengelakkan serangan-serangan Kebowingit, Ki Remeng sempat berkata, "Nah, kau lihat, bahwa orang-orang itu bukan anak-anak kelinci yang lemah dan tidak berdaya? Persetan dengan mereka. Mereka telah kehilangan kawan-kawan mereka. Geram Kebowingit, kau mencoba untuk mengelabui matamu sendiri. Meskipun malam gelap, tetapi di tempat terbuka seperti ini, aku yakin bahwa kau juga melihat orang-orangmu yang berjatuhan." Kebowingit tidak menjawab, tetapi dengan garangnya ia menyerang Ki Remeng yang berloncatan dengan cepatnya. Di sisi lain dari arena pertempuran itu, Ki Wirasana menyerang menghentak-hentak. Sementara itu, Ki Resa yang sudah agak lama tidak lagi melakukan kegiatan dalam olah kanuragan, memang harus bekerja keras untuk mengimbangi lawannya. Ketika Wirasana bertempur semakin keras, maka Ki Resa pun harus bergerak semakin cepat dan keras pula. Benturan-benturan kekuatan yang beberapa kali terjadi, telah mengisap tenaga Ki Resa Podang. Karena itu, ketika pertempuran itu berlangsung lebih lama lagi, maka keringat pun telah membasahi tubuh Ki Resa Podang. Meskipun tataran ilmu Ki Resa Podang tidak berada di bawah kemampuan Ki Wirasana, apalagi ketika Ki Resa telah menjadi mapan, namun daya tahan Ki Resa yang sudah jarang sekali berlatih itu telah menjadi susut. Nampaknya Ki Wirasana melihat kelemahan Ki Resa itu, karena itu, maka Wirasana itu telah berusaha bertempur dengan keras dan kasar, sehingga akan dapat menguras tenaga Ki Resa Podang. Ki Resa Podang yang menyadari keadaannya, serta usaha lawannya untuk mengikis daya tahannya, berusaha menempatkan diri sebaik-baiknya. Ki Resa Podang berusaha untuk menahan diri dan tidak terpancing oleh lawannya yang sengaja memeras tenaganya. Ketika Ki Resa kemudian menjadi lebih banyak bertahan, maka Wirasana itu memakinya untuk dengan sengaja menyinggung perasaannya agar Ki Resa menjadi marah dan bertempur habis-habisan. Tetapi Ki Resa yang sudah bukan anak muda lagi itu ternyata mampu mengendalikan dirinya dan bertahan untuk tetap tidak terpancing dalam pertempuran yang keras dan kasar. Meskipun demikian, Ki Resa masih juga diliputi oleh kegelisahan. Ia mulai merasakan bahwa tenaganya mulai menyusut. Di sisi lain dari wajah pertempuran itu, Sambi Wulung bertempur dengan garangnya melawan orang yang disebut Gondar Gandir yang di masa mudanya dikenal bernama Perembun itu. Orang yang bertubuh tinggi itu mampu bergerak dengan cepat. Loncatan-loncatan panjang dan serangan-serangan yang tiba-tiba. Tetapi Sambi Wulung sama sekali tidak tergetar. Kemampuannya yang tinggi telah berhasil menahan serangan-serangan Gondar Gandir yang datang seperti badai. Bahkan Gondar Gandir lah yang kemudian menjadi gelisah.
Ia sudah hampir sampai ke puncak ilmunya. Namun agaknya Sambi Wulung itu masih saja mampu mengimbanginya tanpa kesulitan. Bahkan Gondar-Gandir itu terkejut ketika ia mendengar jerit yang nyaring mengguncang udara padang perdu itu. Seorang lagi kawannya yang bertempur berkelompok itu terlempar dari pertempuran. Tulang-tulang iganya telah berpatahan. Kasada yang marah telah menghantam dada orang itu dengan linggisnya. Demikianlah, satu demi satu orang-orang yang bertempur dalam kelompok itu tidak mampu mempertahankan dirinya. Orang yang terluka pundaknya dan masih mencoba untuk ikut bertempur, telah dihentikan pula perlawanannya ketika pisau risang menghunjam di dadanya. Sementara tajamnya dandang di tangan Jatiwulung telah menghancurkan dada orang yang mencoba untuk menyerangnya. Pertempuran itu merupakan pertempuran yang keras dan bahkan menjadi kasar. Kebo Wingit dan para pengikutnya menjadi semakin gelisah, ketika orang-orangnya satu demi satu terbunuh di pertempuran itu. Dalam pada itu, Ki Resa Podang memang mengalami kesulitan menghadapi Wirasana. Daya tahan Resa Podang mulai susut, sementara Wirasana masih berusaha bertempur dengan keras dan langkah-langkah panjang. Meskipun Ki Resa Podang sadar akan keadaannya, namun bagaimanapun juga ia memang harus mengerahkan tenaganya. Wirasana yang sadar akan kelemahan Ki Resa, benar-benar telah memanfaatkan kelemahan itu. Tetapi Ki Resa tidak segera berputus asa. Bagaimanapun juga, Ki Resa Podang memiliki bekal ilmu yang tidak kalah dari lawannya. Meskipun tenaganya telah menyusut, namun asal saja ia tidak kehilangan akal, maka ia masih akan dapat bertahan. Tetapi Ki Resa tidak dapat ingkar dari kenyataan. Wirasana memiliki kemungkinan jauh lebih baik daripadanya. Serangan-serangannya justru menjadi semakin garang. Dengan demikian, maka Ki Resa Podang menjadi semakin terdesak. Ia terpaksa menghindari lawannya sambil bergeser surut. Ki Resa berusaha untuk menghindari benturan-benturan agar tenaganya tidak semakin jauh susul. Namun akhirnya, Ki Resa benar-benar terdesak. Sekali-sekali serangan Ki Wirasana telah menghantam tubuhnya. Bahkan ketika kaki Wirasana menggapai dadanya, Ki Resa terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Namun Ki Resa yang masih menyadari keadaannya itu justru menjatuhkan dirinya berguling beberapa kali, kemudian melenting berdiri. Tetapi begitu ia tegak, maka Wirasana yang memburunya telah siap menyerangnya pula. Ki Resa Podang yang semakin terdesak itu memang mempertimbangkan untuk mempergunakan ilmu puncaknya. Tetapi Ki Resa menganggap bahwa hal itu akan sia-sia saja. Wirasana juga memiliki ilmu yang sama. Dengan dukungan wadag yang masih lebih segar, maka lontaran kekuatan ilmu Wirasana tidak akan dapat dilampauinya. Jika terjadi benturan ilmu, maka Ki Resa Podanglah yang agaknya akan mengalami kesulitan yang lebih besar. Bersambung ke episode 225. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.